Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, mungkin sedikit saja pembahasannya karena saya juga ngerti perasaan dari teman-teman Bobotoh dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita aral bersama-sama gitu ya. Aduh, tepara ruguh teh kumaha lah Persib Elehma. Jadi ya ini pun ada sedikit rame-rame nih di kita gitu ya, di grup media yang mana mempermasalahkan skema Bojan Hodak ini agak sedikit blunder dan sedikit memaksakan teman-teman, yang mana sebelumnya Bojan Hodak memang akan katanya melakukan rotasi. Kita pikir wah dibawa nih bener beberapa pemain muda atau beberapa pemain yang baru sembuh dari cedera. Ternyata ya memang karakter Bojan Hodak agak sedikit pemilih gitu ya. Pemain yang baru cedera biasanya akan dimainkan di akhir-akhir atau memang sama sekali tidak bermain. Nah, nantilah kita coba bahas sedikit gitu ya. Akhirnya ada apa sih dengan kekalahan ini, dan juga memang ada hal yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin, yang mana Adam Priesbeck akhirnya betul debut di laga tadi malam gitu ya, antara Persita menghadapi Persib Bandung. Namun dengan debut kekalahan ini membuka sedikit mata kita teman-teman, bahwa yang kemarin-kemarin pengen Adam debut, nah ini ya ternyata kebuktian gitu ya. Tidak selalu kiper asing itu memang bagus gitu teman-teman. Jadi ada kalanya kita juga harus melihat objektif ya, bahwa Teja kalau tidak sakit ya mungkin akan dipasang oleh Bojan Hodak juga. Namun yuk kita coba kupas satu persatu. Makanya ini lagi rame di grup media nih teman-teman, mulai dari Adam Priesbeck dulu. Jadi kita sedang mereview Adam Priesbeck kenapa sampai dengan kegolan 2 gitu ya. Dan juga ya di debutnya ini kurang begitu indah lah. Pertama kali main di Super League tapi langsung kalah dan langsung kebobolan lebih dari 1 gol, yaitu 2 gol. Nah ini teman-teman ada beberapa atensi khususnya di lini belakang, karena gol-gol Persib ini dari kemarin gitu ya, dari mulai Teja di bawah Mister Gawang juga sering banyak gol dari bola atas yang tidak terlalu keras sebetulnya gitu. Nah ini apakah memang salah penjaga gawang atau salah ketika melangkah terlalu jauh dari garis gawang akhir gitu. Nah ini ya berbeda dengan beberapa musim kemarin, yang mana kan lini pertahanan Persib ini selalu menjadi salah satu yang terbaik, karena di situ juga selain ya oke lah ada Igor Tolik gitu ya ketika masuk, lalu juga pelatih kiper terdahulu masih ada Luis Passos. Berbeda dengan pelatih kiper sekarang, sebetulnya tidak membandingkan gitu ya teman-teman, tapi kita coba kasih visual yang head to head saja. Nah ini kalau dulu ya, walaupun Luis Passos sering berdebat dengan Bojan Hodak mengenai siapa nih pemain pilihan penjaga gawang yang ingin diturunkan. Kadang kan Bojan pengennya Kevin terus ya musim-musim kemarin, tapi kalau untuk yang Passos inginnya Teja gitu. Makanya mungkin agak sedikit ya banyak komunikasi. Tapi kalau sekarang ya kan ketika memang Teja bermain itu juga banyak, waduh Teja kebobolan bola atas. Ternyata begitu diganti sama Priesbeck juga sekarang tetap aja kegolannya ada bola atas lagi. Nah, apakah ada cara dari pelatih kiper ini yang memang kita nggak pernah tahu, karena kan setiap latihan ya harus dirahasiakan sebetulnya gitu ya. Jadi cara berlatihnya bagaimana? Nah mungkin ini harus dievaluasi dari posisi penjaga gawang yang harusnya
bagaimana sih yang idealnya gitu ya biar tidak banyak gol dari bola atas. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga menjadi satu catatan teman-teman, Bojan Hodak apakah memang memaksakan untuk starting 11-nya seperti biasanya atau ini memang dia sedang memasang skema untuk ACL 2. Nah kita nggak tahu pastinya, tapi yang jelas ada sedikit beberapa hal yang memang keliru gitu ya. Harusnya kan dari mulai siapa apa ya nama itu ya ada hal pemain-pemain yang harus diganti. Kita juga nggak enak ngomongnya, takutnya kan ya apa ya, kita bukan pelatih lah. Pokoknya ada sedikit kekeliruan di situ teman-teman. Yang jelas kalaupun penalti pertama Goicoechea ini masuk, itu akan merubah sedikit permainan. Tapi karena ya betul gitu ya, Persib sepertinya butuh pelatih striker yang khusus, karena mau tidak mau di musim ini kita minim gol dan golnya pun tidak begitu murni dari seorang striker gitu. Jadi ya ada proses entah itu scrimmage atau bagaimana, tapi yang jelas ya harus ada sebetulnya gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi besar juga, walaupun ya baru awal-awal, tapi saya pikir ini sudah bukan waktunya uji coba di beberapa posisi, karena mungkin Bojan Hodak sekarang katanya lagi bingung, Putrosnya kena kartu merah gitu ya, lalu juga Maklok masih cedera, masih belum fit, tapi yang jelas ya ada beberapa yang tidak sesuai gitu ya pemainnya. Harusnya juga kenapa tidak masukkan William Marcilio dari awal, karena dia begitu-begitu juga bagus umpannya, dia berani umpan tidak mendelay ya, walaupun beberapa pemain terlihat mendelay bola gitu ya, yang itu menjadikan ya harusnya kan long ball langsung ke kotak penalti, tapi ini delay lagi sehingga ya hanya Beckham Putra tadi yang berani untuk umpan dan Tom Hai tentu saja. Jadi ya selain itu agak sedikit ada pemain-pemain yang harusnya masuk tapi tidak dimasukkan gitu ya teman-teman. Itu yang kedua teman-teman. Lalu yang ketiga, ini pun menjadi satu concern kita bahwa dalam satu taktik mungkin Bojan Hodak terlalu berani dalam menentukan ya taktik yang tadi kita terlihat ketika pemain bertahan. Nah inilah kelemahan Persib ya, punten gitu ya, kelemahan yang memang harus segera diperbaiki. Kita terputus gitu ya, untuk terlihat banget ketika babak kedua banyak pemain baru masuk, mereka tidak punya visi bagaimana caranya ya menembus ruang-ruang kosong. Jadi pabelit WDD-nya gitu ya, kalau tidak delay ke belakang bola-bola pendek lah, namun seringkali ke intercept dengan yang lainnya gitu ya, dengan tim lawan. Jadi ya tidak punya gebrakan untuk yang menusuk individu gitu. Nah ini yang memang harus gitulah, kita juga gimana agak pabaliut sekarang teman-teman, karena mon eleh mah sagala karasa gitu ya. Jadi ya intinya kalau untuk beberapa skema Bojan Hodak di sini kita harus akui harus ada pembenahan, terutama dari segi finishing terakhirnya gitu ya. Dan juga Ramon tentu saja ini juga masih menjadi satu bahan yang perbincangan di teman-teman Boboto. William Marcilio sudah tidak banyak bermain media sosial, dia sudah mengurangi dan sudah oke tadi bermainnya. Namun Ramon ini terlalu masih banyak mungkin dituntut lebih fokus lagi dalam bermain bola. Jadi jangan lah berimbang untuk yang kehidupan pribadi, sosial dia ya banyak, tapi juga harus di atas lapangan juga memberikan kontribusi lebih gitu ya. Jangan sampai mengorbankan salah satu hobi dia yang bermedia sosial. Nah ini juga jangan sampai melebar teman-teman. Ingat dijaga untuk ketikannya gitu ya, jangan sampai melukai hati pemain. Kritik tapi jangan sampai mencaci maki. Itu mungkin besok kita coba perluas lagi. Yang jelas mah saya juga rada aral teman-teman. Ini juga yang pasti ada harus adalah pembenahan di lini depan, dan juga harus ada penendang penalti yang memang sudah ditunjuk
diplot gitu ya, minimal dari apa, lini belakang biasanya tembakannya bagus-bagus dari back lah. Jadi jangan hanya pemain itu saja yang diplot menendang. Harusnya tadi dikasih kesempatan Ramon juga kan, belum pernah dia. Jadi ya sudahlah, mungkin yang sudah ya sudah, kita kalah 2-1, kita ambil hikmahnya, bersiap untuk terbang ke Thailand teman-teman, karena tidak ada waktu lagi untuk menyesali, yang ada untuk introspeksi dan evaluasi. Gitu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.